Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai realita. Saya kasih judulnya realita, oh realita. Jadi ini kenyataan yang kadang bikin kita ngelus-ngelus dada. Mari kita simak pembahasannya. Realita pertama, 9 dari 10 orang istri menggantungkan hidupnya pada pasangannya. Dan 96% istri itu harus menurunkan standar kehidupannya dikala sang suami meninggal dunia. Jadi realita pertama adalah orang rela turun standar hidupnya karena menolak asuransi. Jadi 9 dari 10 orang istri itu menggantungkan hidupnya pada pasangan. Nah, ini kenyataannya teman-teman. Walaupun kita tahu ya banyak emansipasi wanita di mana-mana, masih banyak perempuan yang menggantungkan hidup pada pasangannya. Sayangnya mereka tidak berasuransi, lalu pada saat suaminya meninggal atau sakit kritis, mereka semua harus siap kehilangan penghasilan dan menurunkan standar hidupnya. Jadi, bagi teman-teman yang kondisinya seperti ini, dipikirkan kembali apakah menurut teman-teman asuransi penting atau tidak. Jadi, bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada pasangannya, silakan dipikirkan ya. Lalu, realita kedua adalah 96% istri itu nggak setuju kalau suaminya beli asuransi. Mereka bilang apa? Buang-buang duit belanja aja, lalu nantilah banyak kebutuhan segala macam. Tapi kenyataannya 100% istri setuju. Nah ini unik teman-teman, 100% istri setuju jika almarhum suami memiliki polis asuransi jiwa. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman tanya pada mereka yang sudah ditinggalkan oleh suaminya, tinggal meninggal dunia ya oleh suaminya, dan tanpa uang warisan sepeser pun. Gimana pendapatnya mereka? Begitu teman-teman, ini adalah realita kedua. Realita ketiga, ada banyak orang yang ikutin kata temen. Temennya bilang, jangan ikut asuransi bro, rugi, mendingan uangnya disimpan aja. Nah, banyak temen yang bilang begitu dan banyak juga kita yang ikutin temen. Tapi ini teman-teman, uniknya begitu kita sakit dan ada biaya berobat yang mahal banget, nggak usah ngomong mahal banget lah, yang mahal aja lah kalau nggak. Kira-kira temen yang tadi bilang ikut asuransi itu rugi, mereka akan ngomong apa sih teman-teman? Get well soon ya, GWS ya, paling ngomong gitu, bener gak? Paling mentok kasih buah-buahan. Kalau dokter mintanya 500 juta atau mungkin 1 miliar, kira-kira temen tersebut bisa nyiapin dananya berapa buat kalian? Pertanyaan saya, yang rugi itu ikut kata temen atau ikut asuransi? Teman-teman pikirin lagi aja. Realita keempat, asuransi itu nanti aja, belakangan aja, karena masih ada kebutuhan yang lain. Oh, setuju. Kebutuhan pasti nggak ada habisnya, bener nggak? Cicilan motor, cicilan mobil, biaya sekolah anak, cicilan rumah, cicilan gadget, cicilan laptop, cicilan lain, biaya listrik, biaya rumah tangga. Setuju nggak ada habisnya. Pertanyaan saya, kita tahu nggak sih kapan kita sakitnya? Kan nggak tahu. Kalau kejadian resiko, terus ada diagnosa dokter, lalu butuh biaya yang besar segera untuk operasi, teman-teman tahu nggak bahwa biaya itu kita nggak bisa nego. Lalu biaya itu harus dibayar segera, dan biaya itu nggak bikin janji. Jadi nggak bilang, oh nanti aja setelah kelar cicilan, semua cicilan baru kejadian sakit. Kan nggak begitu teman-teman. Gitu teman-teman, ini untuk dipikirkan. Saya setuju banget, cicilan dan kebutuhan lain itu penting semua. Pertanyaannya, kesehatan lebih penting nggak dari itu semua? Kalau kesehatan lebih penting dari cicilan-cicilan itu, coba teman-teman pikirkan, apakah penting untuk punya asuransi segera? Ini realita yang sering terjadi, gitu teman-teman. Kenyataannya begitu. Setuju? Teman-teman nggak setuju pun nggak apa-apa. Saya hanya mau mengedukasi pada teman-teman bahwa ini yang sering terjadi, dan sebenarnya kita bisa melakukan tindakan preventif, mencegah. Gitu teman-teman. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman mau mengantisipasi ini semua, gampang banget. Alihkan aja resikonya ke perusahaan asuransi. Caranya bagaimana? Japri saya aja tanya, Pak Petrus, saya mau tanya tentang asuransi. Asuransi apa? Nah, nanti baru kita bahas. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, stay safe dan stay healthy teman-teman. Bye.